Oke, sekarang saya sudah berada di salah satu destinasi wisata kuliner paling terkenal di Bandung, ya. Apalagi kalau bukan Sudirman Street. Jadi memang benar-benar Sudirman Street ini menyediakan berbagai macam makanan, ya. Tenan-tenan di sini tuh, outlet-outlet di sini beragam banget, mulai dari makanan lokal ada, Nusantara, terus ada juga dari luar kayak Japanese food, Chinese food, Western juga ada di sini. Memang udah nggak perlu diragukan lagi ketenarannya, karena bahkan nggak cuma warga Bandung aja yang datang ke sini. Orang-orang yang sedang liburan mungkin ke Bandung itu pasti akan menjadikan Sudirman Street sebagai salah satu destinasi yang patut dikunjungi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seseorang yang dibalik Sudirman Street ini, ya kok ya. Oke, ini panggilnya Koh atau Koh boleh. Koh wajar. Koh Chandra. Oke, dengan Koh Chandra. Koh Chandra di sini. Mungkin boleh sedikit nih Koh, kita ngulik dari Sudirman Street dulu ya. Awal Sudirman Street yang memang benar-benar kayak titik balik itu hingga menjadi Sudirman Street sekarang, itu kapan Koh? Pertama kali berdirinya Sudirman Street itu tahun 2015 ya, bulan November. Oke, November. Ya, jadi kebetulan saya kan sini bantuin sini lah sebagai manajemen di sini saya. Oke. Ya, jadi Sudirman Street sini ada beberapa orang yang punya lahan dan mereka bangun semacam tempat wisata buat kuliner di sini. Oke, jadi berawal dari mungkin kayak teman-teman yang punya outlet di sini, terus kayak pengen akhirnya dijadiin satu tempat jadi wisata kuliner gitu ya? Ya sebenarnya seperti itu. Jadi akhirnya jadi ada beberapa orang, tiga orang yang punya lahan ini. Oh, yang punya lahan. Oke, sorry. Tiga orang yang punya lahan ini dia bikinlah tempat seperti ini untuk dibikin kuliner buat narik orang Jakarta, orang Bandung ke sini. Oh gitu, ya. gitu. Dan Koh Chandra ini sebagai salah satu manajemennya dulu ya? Manajemen. Oke. Ini kan sekarang nih udah terkenal banget ya Koh ya, Sudirman Street ya. Mungkin boleh diceritain prosesnya ketika awal-awal buka itu gimana akhirnya bisa memutuskan kayak kuliner gitu. Ya kita pikir tempat kuliner di Bandung kebetulan Sudirman Street ini bersisihan dengan Jalan Cibadak. Oke. Oh. Cibadak itu di belakang itu memang dari dulu terkenal dengan tempat kuliner Chinatown-nya orang Bandung lah. Kalau misalnya cari makanan Chinatown itu banyaknya di Cibadak situ. Oke. Dia memang ada jual halal dan non halal. Ya. Ya kebetulan jadi ya kebetulan kita nembus dari depannya Jalan Sudirman, belakangnya ke Cibadak. Jadi kita punya pintu belakang Cibadak yang memang bisa langsung nyambung sama mereka. Itu awal mulanya kenapa kita buka di sini, dan ternyata booming dan ternyata bagus. Puji Tuhan. Berarti dulu kayak ini nih masih belum banyak sebanyak ini kah atau memang ya, udah? Di awal hanya di barisan depan doang yang kita sewakan hanya barisan depan doang. Terus di tahun kedua kita ada barisan yang belakang kita perluasan sedikit. Yang ala-ala kontainer itu ya? Ya, betul. Oke. Nah, untuk outlet di sini yang disewakan mungkin ke para pebisnis atau pengusaha gitu, ada waktu itu pertama kali apakah ada seleksinya gitu ya. Atau emang kayak kalau lu mau boleh nih buka di sini gitu? Kita pada saat awal kita buka pendaftaran pun antusiasnya udah banyak yang mau jualan. Jadi kita pun seleksi yang memang makanan yang memang menurut kita bisa punya nilai jual di sini. Jadi nggak sembarangan orang yang pengen jualan masuk ke sini. Jadi makanya kita di sini ya bisa bertahan lama, bisa juga ya maksudnya karena kualitas makanan yang di sini baik gitu. Oke, memang ada seleksinya gitu ya, sebelum betul. Akhirnya final buka di sini. Betul. Oke. Terus aku penasaran sih kok, kayak ini kan memang beberapa tuh banyak banget akhirnya mengikuti
gimana ya bahasanya, kayak makanan-makanan di sini kan akhirnya ada yang non halal dan ada yang Ya, halal juga gitu kan. Itu memang berarti tadi di awal udah sebutin ya, sengaja juga ya pengen bawa ala-ala jadi kayak Chinatown. Chinatown-nya betul. Oh gitu. Betul, karena kan memang Cibadak itu Jalan Cibadak kelenteng itu Chinatown-nya Bandung lah dari dulu. Oke, jadi Seperti itu. Sudirman Street juga Ambil hype-nya itu ambil lah. hype-nya Ya, itu ya, betul. karena memang ini tertarik banget sih, maksudnya ketika kayak cari apa di Bandung yang bisa didatengin, Sudirman Street itu salah satunya gitu. Iya, iya. Oke. Terus ini kok, kan akhirnya di tahun 2020 akhir Ya, kita bicara soal COVID nih. betul. Nah itu waktu itu kondisi dari Sudirman Street ini kalau boleh diceritain gimana tuh kok ketika Nah. awal-awal pandemi? Begitu awal pandemi kita sih kan nggak boleh jualan. Oh, Jadi iya. memang dari dari pemerintah setempat memang tidak boleh berjualan. Akhirnya kita sini tutup. Oh. Tapi ya kebetulan memang online-nya kita jalan. Oke. Jadi memang terbantu sama penjualan online. Oh iya. Nah, jadi gerbang kita tutup, tamu kita nggak boleh masuk, tapi online kita jalan terus. Oh. Jadi kita semua bisa bertahan di sini berkat online-nya. Oke. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu mulai pulih ya, mulai rame lagi dan rame lagi sekarang. Oke, berarti mungkin awal-awal strateginya gitu ya, Ya, untuk mengandalkan ya jualan-jualan yang online. Ketika udah mulai reda, baru masuk lagi Ya, pengunjung-pengunjungnya. Oke. betul. Terus aku mau nanya ini sih, kok ini kan kita tadi udah ngebahas Sudirman Street-nya nih. Betul. Dari Ko Chandra-nya juga kan di sini ada beberapa bisnis juga Ya. nih, punya Ko Chandra sendiri. Kayak sekarang nih di biliarnya baru buka banget nih kok ya. Ya, ini biliarnya baru buka beberapa hari lah ya. Iya. Tidak, karena kan biliar tuh lagi naik daun nih. Iya bener. Jadi pikir sekalian orang main makan, orang bisa siapa tahu mau main biliar bisa. Oke, namanya E29. Baca gimana tuh? Ya, E29 Pool. E29. Oke. Ini awalnya akhirnya kepikiran biliar karena itu ya. Ya, karena memang sekarang biliar itu lagi naik daun tuh. Jadi pikir saya ada lahan kosong di atas ya, kita pikirin buka apa ya, buka biliar kayaknya lumayan ya kayaknya. Iya sih. Dan memang antusiasnya lumayan banyak. Oke. Nah, ini biliar udah. Terus ini nih, kayaknya udah lebih lama buka nih. Ada empek-empek dan Ya, rainbow betul. juice. Saya pun di sini selain sebagai manajemen saya punya beberapa outlet lah. Ya. Punya beberapa, ada rainbow juice dan pempek Batagor Gocan. Oke. Jadi ya itu dari awal berdirinya Sudirman Street saya udah mulai berjualan. Oh. Jadi di awalnya memang saya sebagai tenan di sini. Oke. Jadi awalnya saya sebagai tenan, terus diangkat juga sebagai manajemen untuk membantu ngurusin Sudirman Street. Oh gitu. Iya. Nah, boleh dijelasin nggak kok? Emang berarti sebelum ibaratnya Koko bergabung dengan manajemen Sudirman Street, itu tuh udah punya usaha sendiri si Gocan ini dan Rainbow Juice, atau pas buka Sudirman Street baru masuk? Pas buka Sudirman Street saya baru masuk ke sini. Baru memang berjualan sih awal Sudirman Street baru mulai. Oke. Dan kita kulik sedikit nih, kenapa waktu itu milihnya empek-empek dan jus kok? Kalau jus kan memang orang makan pikir saya cari minum ya. Oh iya. Orang makan cari minum, jadi jusnya memang saya menyediakan jus yang memang awalnya murah. Begitu pertama kali saya jualan di sini, harga jus saya 1 cup cuma 10.000. Jadi memang saya menyediakan jus murah dengan berkualitas selama saya seperti itu. Dan ternyata memang puji Tuhan rame, puji Tuhan booming jusnya itu. Setelah setahun 2 tahun jualan jus itu, saya memperbesar dengan jualan pempek dan batagor. Karena kan kalau orang kebetulan istri saya bisa bikin pempek. Oh iya. Jadi bikin pempek dan batagor kan kalau orang Bandung identik dengan batagor. Betul. Ya, jadi ditambahin menu batagor, pempek batagor. Oh gitu. Iya. Asik. Terus juga ada es durennya juga. Ya, ada es durennya. Jadi ada es campur, es duren. Oke. Pernah temu kesulitan apa nggak sih gitu kok kayak ketika udah berbisnis di Sudirman Street ini? Sudirman Street itu kan kalau weekend atau kalau musim libur tuh rame banget.
penuh banget. Betul, setuju. Itu kita kalau itu memang senang lah, cari uang Ya, seperti itu senang. pasti. Tapi stres juga. Jadi dikejar-kejar orang bolak-balik misalnya cuma nyamperin. Kebanyakan ya mungkin budaya Jakarta dengan Bandung agak berbeda sedikit. Betul. Jadi memang mungkin orang Bandung kan lebih slow gitu ya. Lebih sabar. Kalau orang Jakarta balik lagi marah-marah. Ini mana makanan saya udah setengah jam. Padahal saya lihat jam itu baru 10 menit, baru 5 menit. Ini mana udah setengah jam, udah 1 jam. Nah, itu memang, tapi kan memang itu seninya berjualan. Seninya berjualan seperti itu ya. Memang kita nikmatin. Itu bukan berarti kendala, bukanlah, sebenarnya itu proses perjualan. Prosesnya ya. Betul. Iya. Benar. Dan ngelihatnya sih, karena kalau beberapa outlet emang saya udah lihat ya, banyak yang udah siapin nomor mejanya masing-masing gitu betul. ya. Kayaknya pas pertama kali saya ke Sudirman itu kayaknya nggak mungkin nih beli terus nungguin makanannya jadi. Ini sampai dikasih nomor segala gitu. Itu emang udah prepare banget karena kan Sudirman Street agak luas nih, lumayan tempatnya luas nih. Benar. Jadi kita yang beli makan di sini boleh duduk di ujung, boleh. Pokoknya jadi nggak harus di depannya, nggak harus. Nah, itu yang rada. Jadi kita kadang-kadang nyarinya lama. Iya, benar. Di mana? Ini kadang nomor mejanya kan mereka kadang-kadang nggak disimpan di meja. Mereka pegang di bawah, taruh bawah seperti itu. Jadi kita nyarinya susah. Itu keunikannya, itu lucu lah. Iya. Tapi jadi daya tarik tersendiri gitu loh. Kalau ke Sudirman Street tuh udah harus siap rame, kayak udah harus tahu mau makan apa, hektiknya pasti udah siap. Apalagi waktu liburan tuh, bener-bener. Kalau musim lebaran itu jalannya susah kayaknya. Iya, makanya jalannya lumayan susah banget gitu kalau udah musim liburan. Dan sekarang nih kok, ini kan udah jadi ibaratnya udah sekalian bantu sekaligus manajemen gitu. Iya. Kalau tadi kita ngomongin tantangan untuk berjualannya dari outletnya Koko, sekarang tantangan untuk si Sudirman Street-nya ada gak? Untuk mengelola Sudirman Street? Ya itu, pada saat kita tuh mesti mikirin tenan yang jumlahnya banyak dengan kepalanya banyak ya. Terus ya kita juga mesti mikirin bagaimana mereka harus supaya bisa bertahan lama di sini, nggak turnovernya nggak tinggi gitu kan. Terus kita juga mesti mikirin pada saat kemarin COVID, online mereka yang belum jalan banyak, jadi nggak semua online-nya jalan loh. Jadi mereka belum siap pada saat COVID, belum siap untuk jualan online. Itu saya mesti keliling, saya mesti bantuin satu-satu gimana caranya promo, gimana caranya supaya online-nya jalan, supaya kamu bisa bertahan hidup. Seenggaknya kamu bisa lewatin ini COVID dengan bertahan aja, nggak usah pengen besar. Dan memang puji Tuhan juga kalau untuk beberapa tenan mereka online-nya kenceng banget. Jadi jauh lebih bagus saat COVID itu online-nya benar-benar omsetnya jauh lebih bagus gitu dah, seperti itu. Benar. Ya memang itu kendalanya ya seperti itulah. Oke. Dan ini kelihatannya sih tenannya banyak banget nih. Aku ya kayak susah banget ngitungnya. Di Sudirman Street ini kira-kira ada berapa banyak kok tenannya? Sekitar 70-an ya. 70 tenan. 74, 70-an. Outlet lah. Iya. Wow. Nah, ini kan ada halal dan non halal nih. Iya. Kebanyakan sih orang-orang ngelihatnya bahwa wah di Sudirman Street babi semua nih, gitu kan? Benar. Gitu kan? Kalau dihitung padahal yang halalnya itu ada 50 tenan. Yang non halalnya cuma 20. Cuman karena tersebar jadi orang kadang-kadang melihat bahwa nih banyak non halalnya, padahal enggak sih sebetulnya. Sebetulnya enggak. Jadi kalau berdasarkan hitungan ya lebih banyak yang halal ya. Karena kan memang mereka punya dapur masing-masing. Mereka punya, jadi dapur kita nggak nyatu. Dapur yang halal dan halal itu mereka punya masing-masing. Kita punya masing-masing dapur, punya masing-masing buat tempat cuci, tempat apa masing-masing ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin ini siapa tahu dari Ko Chandra tahu awal mula Sudirman Street ini, kalau kira-kira ngitung modal tuh tahu nggak tuh ada berapa? Sebenarnya kan modalnya sih saya nggak tahu dengan jelas ya. Sebenarnya kayak gitu nggak tahu dengan jelas. Cuman kan tanahnya ini kan yang luas di daerah
tanahnya ini mahal di sini. Kebetulan kan tanahnya di daerah Jalan Sudirman, Bener. pusat kota Bandung, 4.000 meter. Ya itu yang mahalnya itu sih sebetulnya. Kita ngebangunnya emang tidak terlalu mahal karena apa? Karena memang kita kan street food ini. Iya, Street food, jadi memang suasana ya street food aja, Iya, jadi street food. lebih nggak kayak ruko-ruko dan seperti Iya, apa iya, gitu. iya. Oke. Masih ya, kalau itu mau kita emang nggak siapa tahu nggak bisa dibuka terlalu banyak lah Iya, ibaratnya iya. gitu ya. Benar. Dan dari Coach Chandra sendiri gitu ngelihat Sudirman Street yang udah se-settle inilah, yang udah seperti sekarang gitu. Masih melihat peluang nggak apa kira-kira yang mungkin bisa dikembangin dari si Sudirman Street ini? Makanya, nah gini, Sudirman Street kan kita jualan makanan di bawah banyak. Iya. Mungkin pikir saja dia kurang untuk hiburan yang lainnya. Makanya kenapa ada biliar. Oke, benar-benar. Makanya kenapa ada biliar. Mungkin di yang area-area kosong sana mungkin nanti bisa ada barbershop atau apa ya mungkin ya sih seperti itu. Itu sedang mungkin kita lagi rancang, kita lagi pikirin gimana supaya lebih baiknya supaya ya one stop entertainment gitu ya, one stop. Iya. Oke. Nah, dari Sudirman Street ini yang awal-awal buka nih kok, pasti kan nggak langsung mungkin nggak langsung yang happening gimana. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya awalnya ke Sudirman Street rame, begitu buka langsung rame. Oke. Betul, begitu kita dari awal langsung rame. Oke. Ya itu berkat ya, itu berkat Iya, langsung rame. bener. Tapi di tengah-tengah kita sempat turun gitu. Karena apa? Karena waktu itu kebetulan ada proyek pelebaran jalan dari wali kota setempat. Di depan pelebaran jalan, belakang pun perbaikan jalan. Oke. Jadi saat itu memang kita benar-benar turun, benar-benar sepi, benar-benar kosong. Jadi orang yang kesini pun males karena jalannya susah ya. Kosong, benar-benar kosong. Tapi ya begitulah seiringnya berjalannya waktu. Mulai balik lagi, mulai bagus lagi. Oh begitu. Jadi memang awal-awal tuh mungkin orang udah nungguin lah ya, udah langsung rame banget gitu ya. Karena kan memang kan selama ini mungkin mereka pikir Chinatown-nya di Cibadak itu kan PKL. Ya kita bikin konsep di sini kan bukan PKL tapi suasana street food. Iya. Jadi mereka belum ada di Bandung. Iya. Jadi mereka makanya antusias untuk langsung penuh di sini. Oke. Nah, ini kok ada nggak sih kayak suka duka yang bisa diceritakan selama menjabat manajemen gitu di Sudirman Street gitu, yang mungkin paling memorable atau gitu? Ya sebenarnya yang itulah karena kan namanya kita jualan, ada yang rame ada yang sepi gitu kan. Pada saat kita menghadapi tenan-tenan yang memang ada beberapa tenan yang memang nggak cocok untuk berjualan di sini, bukan karena dia nggak enak, bukan karena dia jelek, bukan. Tapi karena memang menunya nggak cocok untuk dijual di sini. Ada beberapa menu yang memang mungkin nggak cocok di sini, mungkin ya untuk menghadapi mereka, untuk melihat mereka udahan, untuk mereka keluar itu kan kasihan seperti itu. Padahal begitu saya coba, saya makannya enak loh. Enak loh. Begitu saya coba, tapi kan nggak cocok untuk menu di sini gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi kita pun di sini mesti pintar-pintarnya milih bahwa mungkin kamu cocok atau mungkin kamu enggak, ya itu yang memang harus kita ini. Kalau sukanya kok senengnya pasti ngeliat rame. Iya, rame di sini tiap hari rame. Pasti seneng banget. Ya, seneng. Gitu. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya kok. Thank you banget atas waktunya, sudah mau diajak ngobrol. Dan sekali lagi teman-teman, kalau memang misalkan bingung jalan-jalan ke Bandung wisatanya, nah kesini aja. Wisata kuliner yang lengkap, komplit banget, berbagai makanan ada di sini. Sudirman Street Food Market. Oke, saya Kenneth. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.